Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Pasutri Gaje adalah webtoon karya Anissa Nisfihani yang pertama kali beredar tahun 2016. Rupanya webtoon ini meraih penggemar yang banyak sehingga menarik perhatian Falcon Pictures untuk mengadaptasinya ke layar lebar. Dengan skenario yang ditulis oleh Alim Sudio, Pasutri Gaje akhirnya difilmkan dengan memasang Fajar Bustami sebagai sutradaranya. Film ini juga memasang dua bintang top Indonesia yang sudah sering main film bersama, yakni Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. Dirilis 7 Februari 2024, film ini masih bertahan di bioskop saat saya menulis naskah ini, yang berarti sudah 3 minggu ini dia bertahan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti alur ceritanya dulu, oke? Spoiler alert buat mereka yang belum pernah menonton filmnya. Silakan tonton dulu filmnya bila tidak ingin diberi bocoran cerita dan endingnya dalam review saya ini ya. Pasutri Gaje diawali dengan PDKT Adimas ke Adelia yang bapaknya killer. Adimas paling alergi kalau harus berhadapan dengan Pak Idris, ayah Adelia, karena orangnya serem dan penuntut, yang beda banget 180 derajat dengan ibu Adelia yang penyabar dan ramah. PDKT ini digambarkan singkat sampai akhirnya Adimas berhasil mengambil hati Pak Idris dan menikahi Adelia. Kebetulan Adimas dan Adelia ini berprofesi sebagai PNS dan bekerja di kantor kecamatan yang sama. Tak lama setelah menikah, mereka naksir satu rumah dan memutuskan untuk membelinya dengan mencicil. Karena gaji mereka berdua sebagai PNS tidak begitu gede, Adimas memutuskan untuk menunda punya anak karena harus mengutamakan mencicil rumah dulu. Di lain pihak, Pak Idris ingin cepat-cepat menimang cucu, walaupun sebenarnya dia sudah punya cucu dari kakak Adelia, Amelia. Dia menekan Adimas supaya cepat punya anak. Adelia sendiri sebenarnya juga menginginkannya, namun karena cicilan rumah harus didahulukan, dia rela memendam dulu keinginannya ini. Pak Idris sampai mengira bahwa Adimas punya masalah dan dia memberikan ramuan yang katanya resep manjur keluarganya supaya mereka berdua cepat punya anak. Adimas jadi salah tingkah karena tekanan Pak Idris ini. Karena nasihat dari teman-temannya bahwa buah hati mereka itu kelak akan membawa rezeki sendiri, jadi tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal itu, Adimas akhirnya menyerah dan tidak jadi menunda keinginan untuk punya anak. Namun setelah diniati begini, buah hati yang mereka dambakan ternyata tak kunjung datang juga. Satu ketika Adelia mensnya telat. Adimas seneng karena ini berarti istrinya itu mulai mengandung. Untuk memastikannya, Adelia menyuruh suaminya membeli test pack di apotik di mana Ningsih, teman Adelia, menjadi kasirnya. Ningsih sendiri naksir berat dengan Meka, teman sesama PNS Adimas di kantor kecamatan. Meka sendiri diam-diam naksir Rosalinda, rekan PNS-nya di kantor. Linda adalah seorang janda kembang yang cakep dan menarik. Meka sering memberi perhatian pada Linda dengan memberikan obat-obatan yang dia beli di apotek Ningsih. Begitu tahu bahwa Adimas membeli test pack, dia langsung memberitahu Meka lewat pesan HP bahwa Adelia hamil, padahal masih belum pasti. Kabar ini dengan cepat menyebar di kalangan rekan-rekan PNS di kantor kecamatan, sehingga Adimas dibanjiri ucapan selamat. Saking senangnya, Adimas sampai mengabarkan pada kedua orang tua Adelia bahwa akhirnya istrinya hamil. Pak Idris dan istrinya tentu saja senang mendengar kabar ini. Namun ternyata setelah tes pack digunakan, hasilnya negatif. Karena kabar hamilnya Adelia sudah menyebar ke lingkungan PNS di kantor kecamatan, Adimas sampai mengumumkan di acara senam pagi bahwa Adelia ternyata tidak hamil. Satu hari, Adimas dan Adelia berselisih paham. Adelia ngambek dan pergi dari rumah. Di luar rumah, dia kelaparan. Seorang ibu pemilik warung makan mengundangnya untuk mampir di warungnya. Setelah makan, Adelia baru sadar kalau dia lupa bawa dompet. Jadi, saat dia keluar dari rumah, saking emosinya, dia sampai tidak ingat membawa dompet. Untunglah Adimas datang dan segera membayar ongkos makannya tadi. Dia segera menggendong istrinya pulang. Saat mereka bertengkar lagi, Adelia lebih parah ngambeknya, sampai-sampai dia minggat dari rumah. Setelah emosinya mereda, Adimas mulai menyesal dan mencari-cari istrinya.
Dia mengira Adelia pergi ke rumah orang tuanya. Ternyata istrinya tidak ada di situ. Akhirnya Adimas kebingungan. Adelia ternyata minggat ke rumah Ningsih. Di tempat Ningsih ini baru ketahuan kalau ternyata dia hamil. Adimas dan Adelia berdamai. Everybody's happy. The end. Loh, kok gitu doang? Ya, memang segitu aja pemirsa inti ceritanya. Mirip FTV-FTV yang tayang di TV. Yang membedakan Pasutri Gaje dengan FTV tayangan televisi itu, utamanya adalah budget, yang tentunya lebih gede, sehingga visualnya ya jelas beda. Visual yang diciptakan Fajar Bustami di sini itu komik banget, dengan palet warna yang colorful dan cerah, serta setting-setting kantor, apotik, toko, rumah, yang persis gambar-gambar komik yang penuh warna, serta dua bintang besarnya, Reza Radian dan Bunga Citra Lestari. Itu hal utama yang membedakan Pasutri Gaje dengan tayangan FTV di televisi. Komedi yang diusung juga seger dan memang lucu banget dari pola para karakter utama serta pendukungnya. Namun sayangnya tipis di cerita. Pasutri Gaje lebih mirip sketsa-sketsa komedi yang disatukan sebagai antologi seperti komik Doraemon yang terdiri dari cerita-cerita pendek yang tidak membentuk satu cerita utama. Mungkin pola ini disengaja untuk mengikuti pola webtoonnya. Saya sendiri belum pernah membaca webtoonnya, jadi saya tidak tahu pasti. Menonton film ini ibarat makan snack renyah tanpa asupan gizi yang berarti. Kayak nonton film-filmnya Warkop DKI zaman dulu aja lah. Untungnya, kelucuan-kelucuan yang ditampilkan karakter-karakter pendukungnya cukup menghibur dan unik. Inilah kelebihan Pasutri Gaje. Gaya manja BCL dan muka pengen Reza Radian waktu mau ML kocak banget dan menggelikan. Walaupun ada yang berpendapat bahwa mereka itu terlalu tua untuk berperan sebagai Adelia dan Adimas karena di webtoonnya Pasutri ini digambarkan masih berusia 20-an. Namun lepas dari itu, chemistry mereka berdua memang terlihat bagus dan enak dilihat. Mungkin karena mereka berdua memang sudah beberapa kali main film bersama. Jadi ini tidak menjadi masalah buat mereka. Penampilan Sasa Utari sebagai Ningsih juga cukup menyegarkan. Adegan di mana dia berdansa bersama Meka yang diperankan Arifin Putra juga cukup kocak dan oke, di mana Sasa menunjukkan kebolehannya berdansa dengan luwes. Hal yang sama juga terjadi pada Kiki Saputri yang memerankan Rani, cewek penjaga toko yang naksir Adimas dan ndak ngeh kalau dia sudah punya istri. Kiki Saputri menjadi scene stealer di sini, sama dengan Sasa Utari. Penampilan mereka berdua, walau tidak terlalu banyak, cukup memorable dan berkesan. Yang juga kocak di sini adalah penampilan TJ Ruth sebagai ibu-ibu pembeli obat di apotek Ningsih dengan logat Betawi yang kental banget. Walaupun TJ Ruth cuma tampil dalam 2 scene, tapi performanya bersama Sasa kocak banget dan bikin ngakak. Indro Warkop yang tampil sebagai Pak Idris juga cukup menonjol di sini. Sangar tapi kocak. Ira Wibowo yang memerankan Bu Idris juga cukup bisa mengimbanginya. Bintang-bintang pendukung lain di sini seperti Andre Taulani sebagai Pak Camat, Tarsan sebagai Pak RT, Nadine Alexandra sebagai Rosalinda rata-rata lumayan berkesan dan tidak terkesan asal tempel. Side story kisah cinta segitiga antara Ningsih, Meka, dan Linda, juga Rani yang naksir Adimas adalah alasan saya menyebut film ini sebagai antologi sketsa komedi yang tidak berhubungan dengan cerita utama. Beberapa scene yang melibatkan Adimas dan Adelia juga seperti berdiri sendiri tanpa berhubungan dengan alur utamanya. Menurut saya, My Stupid Boss yang sama-sama memasang Reza dan BCL sebagai bintang utamanya dan sama-sama bergenre komedi memiliki alur cerita yang lebih solid dan menarik dibandingkan Pasutri Gaje ini. Patut disayangkan dengan visual yang menarik dan unik serta penampilan para aktornya yang oke, Pasutri Gaje tidak didukung dengan alur cerita yang juga oke. Akhirnya bagi saya film ini cuma jadi film komedi biasa tanpa kesan yang berarti. Jadi skor saya untuk Pasutri Gaje 6/10. Skor ini lebih saya dasarkan pada visualnya yang unik dan penampilan oke para aktornya. Ya mungkin buat fan webtoonnya bisa saja kesan yang mereka dapatkan beda dengan saya pemirsa. Ya namanya juga selera, pasti beda-beda dong tiap kepala, ya kan? Oke pemirsa, segini dulu review dari saya.
Kita jumpa lagi di review berikutnya. Bye!